Shalom, perkenalkan nama saya Vini Marnizebua. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, semester 2 Prodi PAK, NIM 08022200. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam mata kuliah Teologi Sistematika 1 yang diampu oleh Ibu Erlina Warhuhu MTH. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang pengetahuan saya tentang teologi sistematika, khususnya teologi proper dan teologi bibliologi. Sebelum saya membahas kedua hal tersebut, saya akan menjelaskan tentang teologi sistematika. Istilah teologi berasal dari kata Yunani yaitu theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu. Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos artinya penempatan atau penyusunan. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa teologi sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi, penggolongan, atau penyusunan pengajaran Alkitab ke dalam sistem secara logis. Setelah kita membahas apa itu teologi sistematika, sekarang kita masuk pada teologi proper. Teologi proper ini berbicara tentang Allah, tentang keberadaan Allah, tentang pengenalan akan Allah. Teologi proper ini berbicara tentang Allah, bahwa Allah ada. Allah ada, kita dapat mengetahui seperti yang telah dipaparkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari situ kita tahu bahwa Allah memang ada. Allah menyatakan dirinya melalui sejarah, melalui Alkitab, dan melalui Yesus Kristus. Memang secara rasio kita tidak dapat mengenal dan memahami keberadaan Allah, karena Allah adalah Roh yang tak terbatas dan sempurna. Di dalam Dia segala sesuatu bersumber dan berakhir. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam teologi proper ini ada beberapa teori-teori sekuler tentang Allah. Yang pertama adalah deisme. Deisme ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkannya setelah Ia menciptakannya. Yang kedua adalah ateisme. Penyangkalan akan kenyataan adanya Allah. Ateisme ini mengakui bahwa Allah ada, tetapi entah di mana. Yang ketiga adalah skeptisisme. Keraguan kenyataan akan adanya Allah atau tidak percaya akan adanya Allah. Yang keempat adalah agnostitisme. Paham yang menyangkal bahwa Allah itu bisa dikenal atau dimengerti, disebabkan karena manusia itu terbatas dan tidak bisa mengenal Allah. Yang kelima, panteisme. Panteisme ini adalah penyembah-penyembah alam semesta. Panteisme ini menganggap bahwa alam semesta sama dengan Allah dan Allah sama dengan alam semesta. Yang keenam, politeisme. Politeisme ini paham yang mengakui ada banyak Allah yang harus disembah. Pandangan yang terakhir adalah monoteisme.
paham yang mengakui hanya pada satu Allah. Jadi, dari beberapa teori di atas, kita sebagai orang percaya membuktikan bahwa itu adalah teori yang salah. Kita dapat membuktikan dan menyaksikan bersama melalui pernyataan Allah. Ada dua pernyataan Allah, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Di dalam wahyu umum, kita dapat menyaksikan dan mengetahui bersama bahwa Allah menyatakan dirinya lewat sejarah, alam semesta, dan hati nurani. Di dalam wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Teologi proper ini, Allah menyatakan dirinya melalui nama-nama Allah. Yang pertama yaitu Yahweh, aku adalah aku. Yang kedua adalah Adonai. Adonai berarti Tuhan. Yang ketiga adalah Elohim dan Elyon, berarti jenis nama Allah. Dalam teologi proper ini, Allah dikenal sebagai Allah Tritunggal. Kenapa kita harus mempelajari Allah Tritunggal? Yaitu dengan tujuan agar kita sebagai orang Kristen memahami apa yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut memiliki tiga pribadi, tetapi hanya satu esensi pada hakikatnya. Allah Tritunggal ini adalah Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah. Setelah selesai membahas tentang teologi proper, selanjutnya saya akan membahas tentang teologi bibliologi. Secara etimologis, istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia atau jamak, artinya buku-buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu, atau buku-buku atau tulisan-tulisan. Yang dimaksud adalah Alkitab atau firman Allah. Selanjutnya, di dalam teologi bibliologi ini ada pernyataan Allah. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, pernyataan Allah adalah apokalipsis, yang artinya sesuatu yang disingkapkan atau dibukakan. Dari apa yang dahulu samar-samar atau tertutup tidak terlihat jelas. Pentingnya pernyataan Allah adalah penciptaan alam manusia dan lainnya. Melalui pernyataan Allah, Allah menunjukkan inisiatifnya untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dalam hal ini, manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan untuk menerima dan mengembalikan respon terhadap tindakan Allah atau pernyataan tersebut. Selanjutnya, di dalam teologi bibliologi ini, Allah memiliki inspirasi atau pengilhaman. Secara etimologis, istilah inspirasi atau ilham berasal dari bahasa Latin inspirare. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunaninya yang dapat dipakai dalam Timotius pasal 3 ayat 16, yang berarti dihembuskan oleh Allah. Alkitab berbicara tentang etika, filsafat, dan iman. Kejelasan Alkitab
ditulis oleh Allah untuk manusia atau umat Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab ditulis untuk kejelasan bagi semua orang. Alkitab ditulis ribuan tahun, 1.500 tahun, membutuhkan waktu 1.800 tahun sampai 2.000 tahun. Di dalam teologi bibliologi ada sejarah terbentuknya Alkitab. Perjanjian Lama dengan bahasa Ibrani ditulis 1400 sampai 130 sebelum Masehi. Pada zaman Musa, 97% bahasa Ibrani dan lainnya bahasa Arab. Bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika adalah kitab yang tua. Kanon ada 3 media dalam penulisan Alkitab yang diketahui adalah yang pertama perkamen, yang kedua papirus, dan yang ketiga adalah lempa keramik. Demikian yang bisa saya bagikan tentang teologi proper dan teologi bibliologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan shalom.